Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob sudah tidak sabar pasti menunggu Inter menjamu Empoli. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Akhirnya para pemain yang membela timnas mereka masing-masing sudah berkumpul kemarin dan mereka sudah mempersiapkan diri untuk menjamu Empoli. Tujuan akhirnya adalah bagaimana mendapatkan sesegera mungkin bintang kedua untuk Inter Milan, sahabat Bob. Empoli juga sekarang lagi terpuruk dan bahkan kaptennya Empoli menyatakan bahwa Inter sangat kuat dan akan sangat sulit untuk menyaingi mereka. Dan mereka sudah mengakui itu dan semoga nanti Inzaghi, timnya bisa membuktikan diri untuk 3 poin. Hanya 4 pertandingan lagi, Inter akan mendapatkan bintang kedua. Ini akan terjadi di Selasa dini hari dan juga nanti akan ada Napoli-Atalanta. Serie A juga akan bergulir hari ini. Kebetulan sekarang adalah hari Sabtu. Ini yang kita tunggu-tunggu, Serie A bergulir kembali. Begitu juga liga-liga Eropa lainnya, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Jerman, semuanya sudah kembali normal, sahabat Bob. Terus gua juga sedikit update kemarin si Lautaro Martinez kan pengen ikut Olimpiade 2024 di Paris. Ternyata Inter sudah menolak dan tidak mau pemainnya karena dia akan memainkan Copa America. Terus setelah itu kita juga akan ada Piala Dunia antar klub. Gak mungkin Inter akan mengizinkan Lautaro bermain lagi di Olimpiade Paris 2024. Kalau nggak salah tuh Juli ya kalau nggak salah. Dan akhirnya ya walaupun si Toro menyatakan keinginannya untuk membela Olimpiade, itu ada keputusannya di Inter, sahabat Mbok. Terus juga seperti gua bilang kemarin bahwa di video-video kemarin bilang bahwa Inzaghi sudah menolak Liverpool dan ternyata kata Biasin bukan hanya Inggris yang mengincar Inzaghi. Ada juga dari Spanyol. Jadi memang Inzaghi ini memang lagi laris manis, sahabat Bob. Nah, ini yang lagi dikejar oleh manajemen untuk segera memperpanjang kontrak. Apakah setelah mendapatkan bintang kedua atau di akhir musim? Kita lihat aja nanti. Yang jelas kayaknya Inzaghi adalah tipe setia dengan satu klub dan kemungkinan dia akan memperpanjang kontrak. Terus juga mantan anak didiknya Inzaghi, Immobile, ternyata berniat untuk meninggalkan Lazio. Apalagi sekarang ada pelatih baru, Igor Tudor. Kemungkinan memang si Immobile ini tidak masuk ke dalam skema Igor Tudor. Jadi Inter lagi memantau kalau memang free transfer bisa aja nanti mungkin menggantikan si Sanchez atau Arnautovic. Kita lihat aja bagaimana pemain-pemain ini bisa datang ke Inter atau tidak datang ke Inter. Nah, ini juga dari banyak cingkune, CEO-nya Furlani kesal Inter Milan akan mendapatkan bintang kedua lebih dulu. Ya, nggak usah kesal lah. Buktikan aja di lapangan. Kalau memang ya berarti ada yang kurang dari tim Melon. Berarti Inter lebih unggul. Dan memang nikmat sekali kalau Inter duluan mendapatkan bintang kedua dari AC Milan. Kita tetap membumi, rendah hati, jangan songong kayak pemain-pemain Milan. Ya kita tahulah bagaimana mereka lebih songong dan kayaknya kalau udah menang terus mereka tuh udah ngerasa nggak nginjak tanah gitu loh. Kalau gue melihat AC Milan seperti itu, sahabat Bob. Jadi ya santai-santai aja. Kita nggak perlu jumawa karena di atas langit ada langit. Jadi ya sekarang izinkan aja Inter untuk bintang kedua. Nah, musim depan dia bilang dia akan mencapai bintang kedua. Buktikan aja di lapangan. Kalau omongan hanya teori, yang praktek adalah di lapangan. Bagaimana seorang pelatih membawa timnya, bagaimana menyatukan timnya, memenangkan pertandingan-pertandingan, dan meraih gelar apa yang mereka kejar. Itu loh Furlani. Jadi ya bolehlah belajar-belajar sama Inzaghi atau Opa Marotta. Nggak apa-apa, Inter juga nggak akan pelit kok nanya rahasianya apa. Jadi buat fans-fans Milan ya belajarlah sama Inter. Nggak usah songong, nggak usah sombong, dan nggak usah jumawa. Terus juga kemarin kan Inter sama Juventus pengen merubah format Super Coppa. Ternyata itu tidak diindahkan, tidak digubris oleh Italia. Tetap menjalankan 4 tim, format yang sama kayak kemarin, jadi langsung di semifinal, 4 tim, nanti langsung ke final. Jadi sama ya, kalau memang akhirnya tidak disetujui permintaan Inter, ya udahlah, nggak apa-apa. Kita berarti ada liga sedikit lah gitu loh, ya seperti yang di Arab
kemarin. Masih ingat dengan Djukovic, sahabat Bob? Djukovic ini adalah mantan strikernya Juventus dan kemarin dia diwawancara, siapa di antara dua ini yang Anda pilih? Apakah Rabiot atau Albertus yang pemain Lazio itu kan? Nah, dia bilang dia lebih memilih Barella. Barella adalah kekuatan Inter dan kekuatan timnas. Jadi dia adalah gelandang terbaik di Serie A kali ini, kata si Djukovic. Memang ya kita tahu bagaimana kemarin Barella juga sangat dominan dalam membela timnas Italia dan bagaimana dia sekarang semakin dewasa membantu Inter untuk mendapatkan gelar di musim ini. Semoga Barella juga segera perpanjang kontrak. Nah, perpanjang kontrak Barella sama Lautaro seperti gue bilang sebelum-sebelumnya, ini lagi menunggu bagaimana Steven Zhang dan Suning membereskan urusan dengan Oktri, sahabat Bob. Kita tunggulah bagaimana ada 3 yang akan perpanjang kontrak, Inzaghi, Toro, dan Barella. Terus juga mitra partner ya, BC Partner ini berpotensi akan membeli Inter. Ini BC Partner nih dari London, sahabat Bob. Ternyata dulu dia sudah pernah menawarkan, kalau nggak salah tahun 2021 apa 2022, menawarkan 850 juta euro kepada Suning atau Zhang untuk membeli Inter, dan si Suning tidak masuk akal menjual seperti itu, dan sekarang mereka punya punya ide kembali membeli Inter, dan mereka juga sudah menguji kelayakan Inter, keuangan Inter, apalagi Inter 3 tahun belakang ini terus naik cara keuangan. Nah, pertanyaannya, BC Partner ini akan membeli langsung ke Suning atau menunggu diambil alih Oktri? Kita lihat aja. Terus juga sedikit gua bilang seperti yang kemarin gua tambahin bahwa kalau misalnya Steven Zhang ini tidak akan menjadi drama kalau seandainya Inter diambil oleh Oktri. Kenapa? Karena sudah ada perjanjian. Jadi Suning ini pintar gitu loh. Walaupun Inter harus membayar utang sekitar 370 juta, nah value-nya Inter misal 1M, tetap Oktri akan membayar kelebihannya ke Suning gitu. Jadi mereka tidak terlalu khawatir, jadi nggak akan ada drama gitu loh kalau seandainya Inter akhirnya dijual. Tapi melihat situasi saat ini, kemungkinan memang Inter akan lepas dari Suning, sahabat Bob. Itu aura-auranya seperti itu yang kita rasain. Bagaimana, sahabat Bob? Bagaimana? Apakah setuju Inter dijual? Ya memang selain BC Partner juga ada dari Arab. Kita tunggulah siapa yang akhirnya akan membeli Inter kalau seandainya Suning akhirnya tidak bisa membayar hutang. Dan memang juga tadi gua baca ada salah satu pengacara Italia bilang, Cristiana, bahwa jalan terbaik sekarang buat Suning adalah menjual Inter, bukan memperpanjang masa pinjaman. Dengan memperpanjang masa pinjaman itu akan menambah hutang Inter semakin menggunung. Jadi memang itulah solusinya. Lebih baik. Dan kalau kita buat sebagai fans layar kaca ya, yang terbaik aja buat Inter. Kalau memang akhirnya Suning menjual ke Oktri jadi pemilik, ya nggak masalah. Yang penting tim terus berprestasi dan menunjukkan kontinuitasnya dan terus konsisten. Itu yang kita inginkan. Terus juga satu lagi, sahabat Bob. Kita tahu Bastoni bagaimana di zamannya Conte dia diorbitkan ke tim senior, bagaimana dia bisa bermain, dan sekarang dia begitu gacor. Bahkan di musim ini dia udah mencetak 2 gol dan 1 assist. Dan ini adalah salah satu back kiri yang sangat luar biasa. Tapi Inter dalam kondisi keuangan seperti saat ini, kita tahu bagaimana Lukaku dikorbankan, bagaimana Onana dikorbankan. Sekarang kemungkinan besar Bastoni juga bisa dikorbankan. Serina Inggris juga mengaung-ngaung dan banyak tim-tim dari Inggris yang sangat meminati si Bastoni. Bastoni sudah menyatakan kesetiaannya ke Inter, bahkan sudah memperpanjang kontrak sampai 2028. Tapi kalau ada penawaran yang menarik, Inter kemungkinan akan melepas. Kita tahu bahwa Carlos Augusto juga bisa mengambil alih posisinya Bastoni. Memang berbeda, tapi Inter juga pasti sudah memikirkan itu. Karena mereka harus melunasi beberapa hutang dan juga masalah kepemilikan. Jadi bisa aja, apakah Bastoni yang akan menjadi korban untuk dijual? Kita tunggu aja. Kalau gua pribadi berharap Bastoni bisa menjadi legend di Inter. Di sepak bola tidak ada yang tahu, sahabat Bob. Ingin bertahan, tetapi Inter butuh harus mencari duit. Di Lukaku seperti Onana, itulah yang terjadi, sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja bagaimana kelanjutan nasib Bastoni, nasib Inter di Suning.
Kita tunggu aja. Terus juga berita gembira, Somers kemarin juga sudah berlatih dengan grup dan memang Inzaghi sangat berhati-hati apakah dia akan langsung diturunkan di Empoli atau Audero. Juga selamat buat si Pavard, gua lupa kemarin dia tuh lagi ulang tahun ke-28 dan bahkan di kota Milan kemarin dia berfoto dengan ibu bapaknya dan ini pemain luar biasa. Semoga terus membuktikan diri di Inter, sahabat Bob. Terus juga kemarin agennya Klaassen juga mengatakan bahwa sebenarnya kepindahan Klaassen ke Inter juga sama-sama keinginan mereka berdua. Dan agen Klaassen dan Klaassen sendiri juga mengakui bahwa tidak gampang untuk menjadi starting 11 di Inter. Dan dia tahu, nah kita tahu apakah Klaassen akan berlanjut di Inter atau dia akan memutuskan meninggalkan Inter di musim depan. Kita tunggu aja, sahabat Bob. Kenapa? Karena memang para pemain-pemain yang tidak dapat jatah bermain pasti tidak senang. Apalagi sekarang Inter juga lagi mengincar beberapa pemain. Ya, contoh juga adiknya Thuram, Kapten Thuram ini juga lagi diincar sama AC Milan dan AC Milan minta tolong sama si Thuram. Enak aja, mending adek gua main bareng gua di Inter daripada di Milan, kan gitu kata si Thuram gitu. Tapi kita tunggulah apa gebrakan-gebrakan Inter di musim depan. Yang jelas sekarang kita berharap Inter bisa mengalahkan Empoli dan selesai urusan kepemilikan Suning atau Octrilla atau siapapun atau BC Partner atau dari Arab. Kita tunggu aja, sahabat Bob, karena kita ya hanya bisa kalem-kalem aja karena bukan kita yang memutuskan. Itu semua dari Suning dan Oktri. Kita tunggu, tetap membumi, sahabat Bob. Masih dingin, makanya gua di kampung gua nih masih kedinginan karena kita 14 poin di puncak. Jadi tetap membumi, rendah hati. Kekeluargaan yang kuat Inter itu adalah sesuatu yang tidak ada duanya di sepak bola, sahabat Bob. Tetap membumi, jangan jumawa, karena Inter kita ingin selalu menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye.